Saat video ini dibuat, ini tanggal 18. Berarti nanti malam ada pertandingan final Qatar World Cup 2022 antara negara Argentina dan Perancis. Berhubung gua anaknya bola banget, gua ngefans banget sama Mas Taufik Hidayat tuh. Kebetulan kemarin iCek Live dikirimin sebuah proyektor untuk nonton bola deh. Ini adalah Super Sharp Android Projector serinya MPJ02 dari brand Micropack. Ada beberapa hal yang menurut gua proyektor ini tuh cukup menarik karena dalam proyektor ini udah ada operating systemnya. Jadi kita bener cuma tinggal provide wifi aja dan harganya nih cukup affordable lah menurut gua. So welcome back to iCek Live. Di video kali ini kita akan bahas Micropack proyektor ini. So ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. Oke, sekarang kita unboxing dulu deh. Tampak depannya bisa kita lihat di sini ada brand Micropack Super Sharp Android Projector. Di pojok kanan di sini juga tertera beberapa fitur singkat yang terdapat di Android Projector ini. Di antaranya ada Smart OS. Ya, Android Projector ini udah terinstall Android OS 9, lalu ada autofocus juga dan ada keystone nih untuk mempermudah kita memperbaiki gambar yang terdistorsi. Udah support 4K juga dan ada fitur DLP Link 3D. Jadi bisa 3D tinggal pakai kacamata 3D gitu ya. Di kanan kirinya ada Super Sharp Android Projector. Di sisi satunya lagi ini ada detail specification, detail native resolutionnya di 960x540 dan tingkat kecerahannya di 350 ANSI lumens. Lengkap banget di sini ada keterangan hardware juga, CPU, GPU, RAM-nya 2GB, ROM atau storage-nya di 32GB internal dan baterainya 15.600 mAh. Jadi ini nggak cuma hanya dicolok, akan tapi juga bisa menggunakan internal baterainya. Di bagian belakangnya lebih detail lagi nih, laser autofocus, dynamic compensation, immersive 3D experience. Di app are endless karena emang udah pakai operating system Android. Di ideal angle ini fitur keystone tadi, support 4K, Bluetooth 5.0, dual Wi-Fi 2.4G plus 5G dual band Wi-Fi modul. Dan di atasnya sini ada tampilan Micropack Super Sharp Android Projectornya. Di bagian bawahnya ada website, barcode dan postelnya. Sekarang mari kita lihat what's in the box. So, jadi ini dia Micropack MPJ02. Sebenarnya ada juga satu seri sebelumnya MPJ01 kalau nggak salah, tapi dia tuh bentuknya lebih kecil gitu. Dan pastinya yang MPJ02 ini punya kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, sekarang kita bahas untuk dari build quality-nya. So far untuk build quality-nya ini oke lah, rapih dan cukup tough. Warna hitam juga, di bagian bawahnya juga ada kayak karet gitu, jadi dia biar nggak slip. Dan di atasnya juga ada kayak pegangan, bahannya ini rubber. Dan ini bentuknya kecil banget ya, mirip-mirip kayak rantang mini lah, rantang setingkat 2 tingkat lah. Dan ya ini sangat ramah sekali sih kalau buat dibawa-bawa kemana-mana. Di bagian belakangnya ada port powernya DC, USB 1 dan ada port HDMI, ada toggle switch on off-nya. Lalu ada juga satu USB A 3.0 dan ada audio port jack 3,5 mm. Di bagian belakang ini ada tulisan nih, warning, do not block the air inlet. Ada notisnya, please clean the dust filter regularly. Jadi ini bisa dicopot untuk kita bersihin debu-debunya. Jadi bolong-bolongnya ini yang di belakang, di depan, samping itu airflow, tapi juga udah include ada speaker di dalam sini gitu, dan kita bisa bersihin yang di bagian belakangnya aja. Dan di atasnya ini ada tombol power dan F+ dan F- ini untuk ngatur fokusnya. Nah, nanti gua akan tunjukin ke kalian. Dan di bawahnya ini kayak ada drat kecil kayak gini. Ini gua pengen pasangin sama mini tripod Manfrotto gua karena ini cukup solid ya, dan ini bobotnya juga nggak terlalu berat-berat banget. Masih aman lah untuk sebuah proyektor, dan gua rasa tripod kecil gua ini masih bisa lah menghandle-nya. Coba kita lihat nanti. Set. Oke, nah kan lucu, jadi kayak robot gitu. Untuk adjustnya kita tinggal adjust kayak gini. Very nice. Di bagian depan ini kita bisa lihat lensa proyektornya. Dan sekarang untuk cara aktifinnya kita tinggal colokin aja kabel power yang kita dapat dari dusnya. Jadi tinggal kita colok aja kabel powernya ke port DC in-nya. Dan jangan lupa toggle switch-nya juga harus kita switch ke on yang di belakang sini. Setelah itu tinggal kita hold aja untuk tombol powernya di sini sampai ada suara kayak suara fan gitu.
Dan ini kayak bau-bau baru gitu ya. Wah, seru banget nih. Tinggal kita tunggu aja si booting dia, dan kita juga bisa pakai remote yang didapat dari dusnya. Oh, ini udah nyala. Remote-nya ini asik sih kalau gue bilang, feel-nya kayak ada lapisan rubbernya gitu. Smooth banget, dan di bagian tombol-tombolnya udah ada suaranya nih. Di bagian tombol-tombolnya asik banget nih, rubbernya clicky banget. Oke, Micropack Digitally You udah muncul nih bootingnya. Sorry ya, gue ngeliatnya ke sini. Kalian nanti bisa lihat ke B-rollnya. Dan sekarang kita udah masuk ke home screen-nya. Di sini ada App Store, ada YouTube, ada Netflix, dan di bawahnya ini ada aplikasi-aplikasi lagi ya. Sebenarnya tadi udah diinstalin sama Satria. Sebentar gue naikin dulu biar kelihatan. Nah, jadi Gokilla Projector ini menurut gue tuh biasanya ya, regular projector itu kan kita harus provide kabel VGA, kabel HDMI untuk mirroring laptop kita, tablet kita, smartphone kita, atau komputer kita lah gitu. Tapi proyektor ini bener-bener punya operating sistemnya sendiri. Kita cuma modal wifi aja, tinggal kita konekin wifi, dia udah ada OS-nya, udah ada aplikasinya di dalam sini. Bener-bener nggak usah perlu sebuah laptop banget yang dikonekin ke proyektor ini. Dan seperti yang kalian lihat tadi, aplikasinya ini udah banyak banget. Di bawah sini udah gue install juga, ada Disney Plus, ada Hulu, ada Google Meet, lalu ada juga Zoom untuk meeting, Prime Video, Google Chrome. Pokoknya kalian bener bebas install aplikasi apa aja yang tersedia di Google Play Store-nya. Dan kita lihat dulu ke bagian settingnya ya. Ini udah terkonek ke wifi di studio gua, lalu ada juga Bluetooth. Kita bisa koneksiin keyboard wireless, atau mungkin mouse wireless, atau mungkin controller juga bisa kalau kita download game. Lalu ada juga picture mode-nya, kita bisa set up untuk brightness-nya, color temperature, picture mode, segala macem. Dan buat gue ya, 350 ANSI lumens ini tuh bener-bener bright banget. Buktinya ini ada beberapa lighting gua 1, 2 di atas, 3 di kiri, dan gue masih benar-benar bisa lihat dengan jelas. Jadi nggak harus literally full gelap banget, tapi ini masih jelas banget kelihatannya. Dan harusnya kalau misalnya ruangannya full gelap, ini bakalan jauh-jauh lebih optimal lagi untuk kualitas gambarnya. Dan di sini gue lihat untuk detailnya juga oke banget, of course, karena ini udah support 4K resolution. Dan kalau misalnya teman-teman mau atur fokusnya, kalian bisa atur langsung dari atasnya sini, atau langsung dari remote-nya aja nih, fokusnya kayak gini. Gampang banget, tinggal puter-puter sampai tulisan fokusnya, atau mungkin yang di latar itu cukup jelas ya. Kelihatan kok di sini transisinya dari blur sampai dia jelas. Pokoknya make sure tulisan fokusnya itu lebih sharp ya setelah kalian adjust. Terus di bawahnya ini ada fitur keystone ya. Jadi ini kita bener-bener bisa mengatur distorsi kemiringan posisi proyektor ini, atau mungkin posisi display proyektor kita gitu. Jadi bener-bener kita bisa adjust sampai emang bener-bener perspektifnya tuh pas diagonalnya, tidak menyon-menyon lah bahasa gampangnya guys. Jadi ini membantu banget fitur keystone setting ini. Kita bisa atur wallpaper, lalu kecepatan fan. Lalu di sini juga ada inputnya nih, kita bisa pilih signalnya mau yang HDMI atau mungkin yang USB kalau teman-teman nge-store film di flash disk, atau mungkin di hard disk, atau mungkin di SSD teman-teman. Di sini ada juga settingan untuk suara, keytone, boot up sound, lalu language, apps management, semua aplikasinya benar-benar bisa kita manage di sini. Lalu di bagian bawah juga ada sistem setting untuk update operating systemnya. Bisa menggunakan metode USB upgrade atau OTA, yang gue yakin ini over the air upgrade langsung dari sininya menggunakan Wi-Fi connectivity. Lalu ada juga device info di sini. Coba gue pengen lihat, ya bener ya, ini running UI versionnya Android 9, dan ini bisa kalian update langsung direct dari proyektornya. Dan di bagian bawah nih ada 3D conversion. Jadi memang dengan proyektor ini kita bisa nonton konten-konten yang memang sudah mendukung format 3D, dan kita tinggal pakai kacamata 3D aja. Jadi ya rasa-rasa kayak nonton di bioskop-bioskop yang 3D gitulah bisa dengan proyektor ini. Keren banget kan? Sekarang kita tes dulu aja. Apa ya? Coba kita buka YouTube. Gue pengen tes satu video aja. Paling sayangnya sih ini masih belum ada voice command ya di remote-nya. Jadi lu harus ketik manual. Sebenarnya lebih gampang kalau lu punya keyboard wireless atau mouse wireless. Cuman alangkah kerennya kalau remote-nya nih udah bisa voice command. Kita tes satu video dari YouTube aja nih. Trailer aja ya. Kita tes untuk suaranya. Suara keluar dari sini, dan ini bagus suaranya. Sini ada, depan juga ada, belakang kayak ada dikit gitu.
Asik gambarnya, aman sih. Kalau misalnya lightingnya semua mati, gokil sih pasti sih. Right, kalau misalnya soundnya dirasa masih kurang, ingat di belakang nih Micropack juga udah nyediain audio jack 3,5 mm, bisa kalian colok ke speaker atau mungkin ke headphone kalau lagi nonton sendirian ya kan. Dan untuk fitur multimedia juga cukup lengkap lah, kalian bener bisa install apapun kan di sini. Mungkin juga lu saat kalau misalnya lu lagi pengen ngedit bosen di layar monitor ya kan, pengen yang gede gitu, ngedit gitu kan, lu tinggal colok aja kan laptop ke sini. Iya, ngedit ntar di gelanggang olahraga lu pakai gini. Ya lu tinggal HDMI aja ke sini kan. HDMI, headphone, keyboard, wireless udah asik banget sih ngedit pakai gini. Jadi emang proyektor ini buat kerja, buat produktivitas juga bisa. Buat meeting, buat Zoom. Sekarang kita coba nih, berhubung udah jam 4 ya kan. Kita coba untuk siaran olahraganya dulu ya kan. Nah, ini udah ada nih. World Cup Qatar 2022. Kayak gimana sih experience-nya kalau nonton di proyektor kayak gini? Oh, ini siaran ulang nih. Kroasia Maroko. Selamat ya buat yang mendukung Kroasia. Juara 3 ya? Juara 3. Maroko juara 4. Ada nggak sih juara 4? Bagus. Suaranya bagus. Coba kita 100% nih ntar. 58%, 73%, 83%, 100%. Gak pecah. Gak pecah. 50%-nya udah asik banget ya. Oh, asik sih. Diagonalnya tuh around up to 70 inch ya. Lebih ini dari 70 inch kalau gua rasa. Karena ini benar-benar bisa kalian mundurin lagi semakin gede kalau semakin mundur ya. Wah, gokil sih. Dan ini ngebantu banget sih tripod nih. Ya kalau nggak pakai tripod ini juga teman-teman juga bisa pakai ya apapun lah. Kayak taruh di atas kayak gini. Tergantung untuk ngeproyeksiinnya kemana. Enaknya tripod gini tuh ya tadi bisa di adjust gini nih. Nah, ini sebenarnya tripod kamera teman-teman. Wah, gokil sih ini. Ini gua rasa sih nggak cuma buat nonton bola sih, buat Netflix, buat nge-preview video di iTech Live. Iya ya, gue belum pernah nyaksin diri gue di proyektor. Wah, iklan. Jangan di skip, ya skip aja lah, nggak apa-apa kali. Hai semuanya, selamat datang di Wih, iTech Live. Saya Indra. keren sih gue di proyektor mah. Baru aja merilis update iOS 16.2 dan ada iOS 15.3. Ini gokil sih, kayaknya baru kemarin proyektor tuh segede gaban gitu ya. Sekarang kayak cuma segede kubus rantang kecil seenteng ini. Bener-bener udah ada proyektor yang dalamnya tuh udah ada operating systemnya. Ya kalau TV mungkin smart TV ya. Jadi bener-bener nggak usah mirroring dari laptop dari mana-mana pun. Dan kayak seru sih kalau buat sama keluarga gitu ya, seminggu sekali nonton Netflix, gelapin ruangan gitu kan, tinggal colok ke audio yang jauh-jauh lebih menggelagar lagi. Pasti seru deh nonton sambil gelap-gelapan pakai proyektor kayak gini. Dan ini jujur ya, gue baru tahu. Jadi proyektor ini tuh udah ada digital autofocus. Lu bener-bener nggak usah adjust fokus tiap nyalain. Jadi dia bener-bener bisa ngedetect jarak display proyektornya, ngeproyeksinya sejauh apa dia akan autofocus sendiri. Dan untuk auto keystone-nya, dia bener-bener bisa mengarrange biar tidak ada distorsi gambarnya menyon-menyon gitu. Ini keren banget sih. Dan ya sekali lagi untuk spesifikasinya, ini RAM-nya 2 GB, cukup mengejutkan ya. Android projector ya, biasanya device Android kan RAM-nya gede-gede, tapi ini cuma 2 GB. Tapi overall oke lah buat running aplikasi-aplikasi entertainment. RAM 2 GB ini so far nggak ada masalah ya dari yang gua rasain. Dan juga untuk storage-nya di 32 GB internalnya. Dan ya udahlah, berhubung udah semakin sore, gua mau prepare dulu nih buat nobar nanti malam pakai Micropack Super Sharp Android projector ini. Let's go.
So far untuk kesimpulannya dari keseruan kita nonton bola tadi malam itu, ya ini kepake banget dan gak hanya untuk buat nobar Piala Dunia aja, tentunya untuk produktivitas, untuk dipakai kerja, untuk entertainment, untuk nonton Netflix, untuk main PS. Untuk harga micropack super sharp Android projector yang seri MPJ02 ini ada di range 10 jutaan. Kalau dari gue lihat di websitenya sih di 9.999.000, kurang 1.000 ya. Dan di seri MPJ01 nya tuh di sekitar 5 juta 6 jutaan. 5 sampai 6 jutaan, yang tentunya fitur-fitur yang didapetin juga pasti beda dibanding yang seri MPJ02 ini. So far kalau dari harga 10 juta menurut gua micropack super sharp Android projector ini oke lah tentunya, karena ini bukan projector biasa. Projector ini udah ada operating systemnya sendiri di dalamnya, jadi nggak perlu repot-repot mirroring dari laptop, mirroring dari komputer. Ya pokoknya kayak begini aja, cuma colok kabel powernya aja dia udah nyala. Bahkan dia nggak perlu colok kabel pun juga udah ada baterainya yang kapasitasnya tuh di 15 ribuan mAh, yang harusnya tuh bisa bertahan lama lah ya, 15 ribuan tuh. Ya at least projector ini tuh bisa portable tanpa kabel gitu kan. Dan ya tentunya ini bakal seru banget kalau dibawa buat traveling, mau berkemah kayak kalian bener-bener bisa bareng keluarga nonton Netflix, nonton koleksi film dari hard drive kalian, atau mungkin mau mirroring dari smartphone kalian. Banyak banget cara yang udah dibukain aksesnya sama micropack ini. Kalau dari pribadi gue sih yang gue suka dari micropack ini dari internal audionya, ini suaranya udah joss banget. Lalu yang kedua adalah dari segi ukurannya. Seriously ini sangat amat enteng dan bener-bener gampang banget dibawa-bawa. Tentunya kalau misalnya kita nggak mau pakai tripodnya, ini ya segini doang ukurannya. Lucu banget ya, kayak bawa-bawa rantang aja gitu. Dan build quality-nya juga ini oke banget. So ya harga segini untuk sebuah smart projector ya, kita sebut aja smart projector, ini oke lah dan bisa gue rekomendasikan untuk teman-teman di luar sana. So segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan kalian referensi tentunya buat teman-teman yang lagi cari projector portable, projector yang multifungsi tentunya, yang udah punya operating system sendiri di dalamnya seperti micropack super sharp Android projector ini. Untuk detail lebih lengkapnya udah gue sertakan infonya di description. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini dan selalu menantikan video-video dari iCheck Live. Please like, comment, and share this video dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.